agak konyol juga karena kawani gitu. Barudak, guys, nyaocan. Nih ada teman-teman kita yang ada di luar negeri, ini mau bercerita. Nah, di acara Karetan Bercerita, nu temana Global Citizen. Yuk, orang nonton. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sam Aryadi. Saya dulu SMA 2 Angkatan 96 kelas SOS. Satu-satunya kelas SOS di SMA 2 pada saat itu. Makasih buat panitia yang udah mengundang saya di acara ini. Terutama buat Kang Ojel yang kontak saya. Dulu SMA 2 adalah pilihan pertama buat saya. Halo teman-teman, nama saya Novia Astuti dari kelas sosial. Kenapa saya bisa masuk SMA 2? Itu takdir ya. Karena dulunya saya waktu kelas 1 semester pertama itu di SMA 9, kemudian pindah ke SMA 2. Jadi saya di SMA 2 dari kelas 1 semester 2. Kemudian saya memilih jurusan kelas sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para alumni Karet 96. Saya dengan Aditya, kebetulan saya dihubungi oleh kawan kita namanya Iman untuk meminta saya memberikan short video yang berkonten tentang Global Citizen, di mana kita diminta untuk bercerita bagaimana tinggal dan bekerja di luar negeri. Kemudian dulu pas masuk SMA 2 saya pertama masuk di kelas 1D, kemudian pindah pas di kelas 2 dan kelas 3-nya adalah Divis 2. Halo, nama saya Rahmayani. Saya dari kelas Bio 2. Tapi teman-teman di SMA Negeri 2 Bandung panggil saya Dede. SMA Negeri 2 itu merupakan pilihan saya yang kedua. Pilihan saya yang pertama waktu itu saya sekolah di salah satu SMA di Margahayu. Karena jaraknya Margahayu dari tempat saya tinggal di Geger Kalong, jadi saudara saya meminta saya untuk pindah ke SMA Negeri 2. Saya pindah ke SMA Negeri 2 pada kelas 2 SMA Bio 2. SMA 2 jelas pilihan pertama dong buat saya. Nggak ada yang lain. Waktu masuk kelas 1 itu kelas 1H, kemudian kelas 2-nya FIS 5 dan kelas 3-nya juga FIS 5. Saya dulu kelas FIS 1, pertama 1F, kemudian FIS 1. SMA 2 itu dulu sebenarnya pilihan kedua ya, soalnya karena NEM SMP yang lebih rendah daripada waktu masuk SMP, jadi pilihannya ditetapkan ke SMA 2. Pilihan satu ya bisa dibayangkan sendiri. Kenangannya ya banyak banget ya waktu SMA. Kita sering yang aku suka tuh pas hari Jumat atau hari Sabtu kalau lagi kosong, kita teman-teman banyak di kelas FIS 5 jalan-jalan ke luar kota gitu pakai mobilnya si Budi atau mobilnya Nike. Nah itu seru banget. Terus kemudian ya kenangan-kenangan gitulah, standar lah. Masa-masa itu kan masa-masanya ngincer-ngincer gitu. Jadi ya setiap hari kayaknya ada yang diliatin gitu, diincer. Tapi ya kalau dipikir-pikir lagi sekarang agak konyol juga karena kawani gitu. Kenangan yang saya ingat dulu apa ya, banyak sih sebenarnya.
yang paling saya ingat itu setiap acara bazar di SMA Negeri 2 Bandung itu adalah salah satu acara favorit buat saya karena bisa hangout sama teman-teman. Kenangan yang paling diingat adalah sebetulnya banyak, karena saya melihat saya cukup happy, sangat-sangat happy sekolah di SMA 2 karena temannya baik-baik, kemudian pinter-pinter, dan juga suasana sekolahnya enak, dan suasana Bandungnya keunikannya adalah di pohon karetnya ya, yang saya rasa itu susah untuk ditemukan di mana-mana. Kenangan yang paling terkesan itu apa ya? Mungkin waktu kelas 2 ya, kelas 2 V1 kita pernah bersihin kelas pakai semacam pelicin lantai itu ya. Jadi sampai bersih banget, terus bisa tidur-tiduran di lantai, bisa seloror-selororan di lantai. Terus tiba-tiba datang Bu, siapa namanya? Aduh ya Allah, namanya Pak. Pokoknya yang bakal jadi wali kelas kita kelas 3 gitu, Bu Tin. Nah, Bu Tin. Datang Bu Tin, guru geografi waktu itu kelas 2. Pas beliau masuk, kayaknya saking licinnya beliau susah jalan gitu. Nah, akhirnya kita dimarahi. Nah, itu makanya kelas V1 itu ada salah satu namanya itu kaca bola cihin alias lantai licin dimarahin. Nah, gitu. Jadi itu salah satu kenangan yang paling terkenang di SMA. Kalau ditanya kenangan, banyak ya. Kenangan yang paling berkesan adalah main di bawah pohon karet. Gak ada tempat seperti pohon karet lain di dunia ini, saya kira. Juga membangun karakter yang kuat ya buat kita di masa depan selama kita di SMA 2, dan membangun rasa persahabatan. Saya kira teman SMA kita adalah teman kita untuk selamanya. Kita ngerasain itu banget ya. Dulu guru favorit saya adalah Bu Imas. Bu Imas itu guru bahasa Jepang yang juga sempat jadi wali kelas kita. Guru yang kurang favorit dulu itu Ibu Aminah, Ibu almarhum Aminah. Karena dulu Ibu Aminah itu streng banget. Terus suka ngukur ini loh, rok apakah sudah di atas di bawah lutut atau di atas lutut. Terus ngecek apakah pakai kaos dalam apa enggak. Jadi kurang favorit lah. Pernah maba apa enggak? Dulu sering, enggak sering sih, tapi pernah maba pasti. Itu mabalnya waktu itu ke kantin. Biasalah nongkrong di kantin sampai jam pelajaran berikutnya. Kalau enggak izin pulang cepat, ada urusan padahal main udahnya. Guru favorit itu buat saya adalah Bu Hera. Dia guru matematika kita di FIS 5. Beliau sangat perhatian. Saya ingat banget waktu di kelas itu kayaknya cuman saya yang nggak ikut bimbingan belajar di luar sekolah. Jadinya setiap pelajaran matematika Bu Hera selalu mampir ke meja saya, nanyain kok gimana, kok ada yang bisa ada yang nggak ngerti atau gimana gitu. Jadi beliau perhatian banget karena mungkin dikiranya saya ada yang paling ketinggalan matematikanya di kelas meren. Dan itu berkesan banget buat saya. Guru yang paling tidak disuka kayaknya nggak ada sih. Guru SMA 2 top baik-baik. Terus pernah mabal atau enggak? Ya pernah sih, tapi kayaknya nggak sendirian, tapi ya rame-rame lah sama teman-teman biasanya. Guru favorit, saya punya guru favorit namanya Pak Use Brohenda, guru olahraga. I met him in kelas 2 SMA and
nah, beliau jadi mentor saya dan saya sangat menghormati beliau. Guru yang tidak saya suka, siapa ya? Guru yang tidak saya suka itu salah satunya waktu itu mata pelajaran geografi, tapi saya lupa nama gurunya. Apakah saya pernah mabal? Sepertinya nggak pernah, saya nggak pernah mabal. Kalau ditanya mabal, banyak sekali mabal yang kita lakukan di kelas sos dulu ya. Yang paling parah adalah mabal yang mabalnya itu nggak jauh-jauh, di kantin aja, tapi seluruh kelas, seluruh murid di kelas. Jadinya kemudian guru yang harusnya ngajar itu nyari kita sampai ke kantin, ketahuan. Jadi sekelas dihukum. Guru favorit ya, nggak ada yang favorit sih ya. Maksudnya semuanya sama enaknya sama nggak enaknya, jadi nggak ada yang begitu gimana gitu favorit. Kalau misalnya dikejar-kejar terus tanya ya siapa ya, Mas Pipit. Mas Pipit, asisten lab fisika dasar kali ya. Kemudian pernah mabal? No, saya tidak pernah mabal karena saya murid teladan. Mengenai guru favorit dan tidak disuka, sebetulnya saya tidak ada guru yang tidak saya suka, semua saya suka. Guru yang paling saya ingat adalah salah satunya Pak Encang. Kenapa? Karena Pak Encang itu unik bagi saya karena orangnya kecil tapi cukup aktif dan ligat ya. Apakah pernah saya mabal? Alhamdulillah mungkin saya tidak pernah mabal karena saya pada saat itu juga ngekos, hidup sendiri, jauh dari orang tua dan saudara, sehingga lebih bertanggung jawab, harus lebih bertanggung jawab dengan diri sendiri. Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah hilang walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah, larut dalam dekapanmu setiap saat. Tahun 2005 saya bergabung di Kementerian Luar Negeri, jadi pejabat diplomatik dan konsuler, dan dari saat itu sampai sekarang saya kerja pindah-pindah di luar negeri. Mungkin beda sama teman-teman yang lain yang juga berada di luar negeri yang ikut dalam kegiatan ini. Sekarang ini udah negara yang kelima yang saya kerja. Pertama dulu di Guangzhou, China, kedua di Melbourne, Australia, ketiga di Hong Kong, keempat di Kabul, Afghanistan, dan sekarang di Ottawa, Kanada. Untuk mengenai masalah pengalaman kerja, bagaimana awalnya saya kerja adalah dulu saya kebetulan kerja di perusahaan Indonesia itu baru 4 tahun di perusahaan Amerika, kemudian saya
dapat kesempatan untuk kerja di luar negeri, yaitu di Malaysia. Itu pun dapat info dari teman. Adapun total pengalaman saya selama kerja di negeri itu mungkin lebih dari 13-14 tahun ya. Saya pernah di Malaysia, pernah juga di Kuwait, kemudian di daerah Middle East, dan terakhir ini saya udah hampir 3 tahun di Afrika Utara, yaitu di Aljazair, bekerja di camp di tengah gurun pasir. Awalnya sih tentu dari niatnya waktu saya lulus dari S1, saya udah pengen lihat-lihat dunia luar gitu, pengen punya pengalaman tinggal di luar negeri, jalan-jalan di luar negeri gitu. Nah, maka ketika saya udah mulai kerja di Jakarta pun saya cari-cari terus kesempatan untuk bisa keluar gitu, karena kesempatan dari tempat pekerjaan agak susah, maka saya waktu itu cari-cari beasiswa untuk S2 di luar negeri. Nah, kemudian setelah nyoba ke mana-mana, akhirnya ternyata nyantolnya di Norway. Ya alhamdulillah gitu kan, terus lanjut S2 di sana. Dan ketika ada bukaan atau lowongan kerjaan di sana, saya iseng coba, kemudian ternyata dapet gitu, alhamdulillah. Dan kemudian waktu itu saya tawarin istri untuk nyobain juga ngelamar lowongan kerjaan di Norway, ternyata dia juga dapat gitu, alhamdulillah. Jadi karena kita berdua dapat job settle di Norway, ya kita terusin akhirnya sampai sekarang. Pertama kali saya datang ke Australia itu 11 tahun yang lalu dengan personal matter reason. I met a new family in 2010. Saya bekerja di Australia setelah saya tamat kuliah S2. Saya ambil MBA di University of Queensland. Saya bekerja sebagai market research di sebuah manufacture company. Awalnya ya, jadi tahun 2004 ya, saya setelah lulus S2 di TB, kemudian tunggang lantang ya, maklum pengangguran baru lulus, akhirnya coba melamar kuliah S3. Alhamdulillah waktu itu tahun 2005 saya berangkat ke Korea Selatan ya, bukan ke Korea Utara. Mungkin karena kalau ke Korea Utara saya nggak balik-balik lagi. Sekarang juga sebenarnya nggak balik-balik lagi, tapi beda kasus mungkin ya. Tahun 2005 saya ke Korea itu ke kuliah ya, sampai kemudian postdoc tahun 2013. Kemudian akhir 2013 saya terima kerja di sebuah perusahaan telekomunikasi di Jepang, di Saitama. Dan sampai sekarang saya masih di Saitama, tapi kantornya sekarang sudah di Tokyo ya. Sekarang bekerja sebagai peneliti di bidang image processing, terutama untuk masalah pertanian. Suka dan dukanya, kita bekerja harus on time dan strict sama jam kerjanya. Seperti contoh, kalau satu hari itu kita bekerja 6 jam, itu benar-benar kita harus kerjain 6 jam. Dan dan tidak suka kasih lembur overtime. Jadi kita harus make sure jam kerja kita on time. Dan kita bekerja secara berkelompok dan kolaborasi. Saya yakin di sebuah company pasti punya moto untuk kolaborasi. Sukanya apa ya? Sukanya tentu kita gaji kita pakai dolar dan lebih besar, tetapi biaya hidup di sini juga lebih besar. Itu harus dipikirkan juga. Untuk kerja di luar negeri, alhamdulillah banyak sukanya sebetulnya daripada dukanya, karena memang apapun harus kita jalin dan kita syukurin. Ya banyak pengalaman seperti kita jadi tahu dengan belajar masalah culture negara lain, makanan, karakter, cara bekerja. Itu cukup fun untuk kita pelajari, sehingga untuk sebagai bekal kita untuk selalu memperbaiki diri ya.
Kalaupun duka ya biasanya cuman kadang-kadang jauh dari keluarga saja, suka rindu. Kemudian orang yang paling berjasa adalah sudah pasti itu adalah orang tua, terutama doa-doa dari orang tua dan terutama ibu, doa dari istri, anak-anak dan saudara-saudara yang lain. Di Norway sukanya banyak banget ya. Terutama yang buat saya penting adalah family time. Family time-nya kita terekspos lebih banyak. Kerjaan kita juga kita pergi ke kantor paling 20 menit, terus di kantor juga periode inti kerjanya itu tertentu, jadi kita bisa fleksibel antara jam 9 sampai jam 3 sore, terus pulang kerjaan nggak perlu sampai malam, nggak perlu intinya dunia kerja di Norway itu mereka sangat prioritaskan keluarga gitu, jadi jarang sekali ada kerjaan yang menuntut kita untuk harus overtime di rumah, misalkan sampai lembur, atau overtime di kantor, sehingga keluarga tidak terperhatikan gitu. Nah itu yang utama buat saya. Kemudian kesempatan untuk aktivitas outdoor di sini banyak banget. Kita jalan-jalan keluar rumah 5 menit, 10 menit pun alamnya bagus banget, asri, indah dan rapi gitu. Jadi kita mau ke pantai juga deket, mau ke gunung deket, hiking ke gunung, ke hutan deket gitu. Jadi aktivitas outdoor yang sangat refreshing itu sangat accessible dan gratis, murah gitu, gampang sekali dijangkau. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan untuk anak-anak, juga kesehatan untuk keluarga itu dijamin oleh negara dan gratis, walaupun itu sebagai konsekuensi dari sebetulnya dari pajak yang kita bayarkan di Norway sangat tinggi. Kemudian suasana kerja di kantor juga lebih santai, lebih egaliter gitu. Jadi nggak hierarkional kayak di pengalaman saya waktu di Indonesia. Jadi lebih enak gitu, lebih terbuka suasana kerjanya. Kemudian apa yang tidak disuka ya itulah ya, hal mendasar ketika kita merantau adalah jauh dari keluarga asli kita di Indonesia. Mungkin itulah yang paling memberatkan ya. Kemudian siapa yang paling berjasa dengan kondisi sekarang? Jelas banget orang tua. Mereka yang mendidik kita, menyiapkan saya untuk tough, untuk semangat mencari ilmu, kemudian untuk menjalani hidup yang dengan tough gitu, nggak gampang menyerah. Itu jelas sesuatu yang ditanamkan oleh orang tua. Kalau suka sih ya, dan duka mungkin secara pribadi nggak ada ya. Maksudnya yang paling terasa itu kalau tinggal di luar negeri ini, terutama di negara di mana muslimnya minoritas, itu susah cari sate padang ya. Susah cari sate padang yang halal gitu, kecuali harus bikin sendiri ya. Itu sebenarnya kalau masalah cari makanan halal, insya Allah nggak sulit ya, terutama di Tokyo. Banyak toko halal, kemudian masjid juga banyak. Suka dukanya ya mungkin nggak pernah ngomong bahasa Indonesia aja ya, sama karena lingkungan itu, apalagi sejak work from home ya ngomongnya sama layar monitor gitu. Itu mungkin suka dukanya seperti itu, tapi ya dijalani aja. Yang paling berjasa tentu saja menurut saya orang tua ya. Mereka sudah ngasih saya support ya, dukungan baik secara material maupun mental, dan juga tentu saja doa ya. Nah, itu mungkin bagi saya yang paling berjasa, orang tua ya. Repot ya,
Di Ottawa di Kanada sekarang bukan hanya sekarang itu masuk stay at home order, ya. Bukan hanya lockdown tapi stay at home order. Jadi udah parah sekali. Pandemi di Jerman, terutama di München ya, yang saya tahu. München itu provinsi Bayern. Di sini agak lebih ketat sih dibanding provinsi yang lainnya. Jadi kalau angka insiden tertentu di atas 100, itu kita ada jam malam. Jadi hanya boleh keluar, yang nggak boleh keluar tuh dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Tapi kalau udah jam 5 pagi sampai batasnya jam 10 malam itu kita boleh beraktivitas. Kecuali untuk orang-orang yang kayak perawat gitu ya, kan ada yang kerjanya malam terus pulangnya mungkin lewat dari jam 10 gitu, itu nggak apa-apa. Dan kalau ini kemarin tuh udah kejadian, ada yang beli rokoknya di otomat, di mesin otomat gitu kan, keluar. Itu jalan kaki padahal dekat rumahnya. Tapi karena itu sudah lewat jam 10 dan pas kebetulan kena kontrol, dia harus bayar 500 euro plus harga rokoknya. Jadi mungkin itu rokok termahal ya buat dia. Jadi dendanya itu minimal 500 euro. Selain itu ya udah sih sama, udah mulai divaksin, udah mulai masuk grup ketiga. Jadi grup yang untuk public service sama untuk yang manula sudah mulai beres, sekarang masuk mulai yang grup ketiga. Ya mungkin sama seperti di Indonesia juga ya. Kerjaan yang tadinya efisien dikerjakan di kantor, kemudian harus dikerjakan di rumah, jadinya agak-agak berlarut-larut, kurang efisien, dan jadinya seperti seolah-olah menambah beban kerja gitu. Tapi positifnya juga adalah kesempatan untuk interaksi sama keluarga jadi lebih banyak, kita jadi banyak beraktivitas bareng-bareng, melakukan hal-hal yang kreatif untuk di rumah, ataupun jadi ada waktu untuk maintenance rumah di rumah. Tapi juga tentunya makin banyak interaksi, makin banyak juga cekcoknya, makin banyak berantem. Selama pandemi ini, khususnya saya sekarang di Aljazair adalah paling maksimal cuma 1000 per hari. Sekarang sudah mulai rendah, tidak SOP-nya juga cukup ketat, sehingga dan kita kebetulan juga tinggal di camp, tidak pergi kemana-mana. Jadi saya merasa ya tidak ada perbedaan jauh karena memang kondisi pekerjaannya kita memang tertutup ya. Selama pandemi di sini di Queensland itu gubernurnya sangat ketat dan kita harus patuh peraturan untuk stay home kalau memang saat waktu lockdown. Kalau kita melanggar peraturan, kita pasti kena fine denda dari 1.000 Australian dollar sampai maksimum 30.000 dolar. Ya mungkin kalau teman-teman baca di berita ya, di Jepang terutama sekarang sudah masuk ke gelombang keempat ya, karena pemerintahnya agak sedikit lambat dalam menyediakan vaksinasi ya. Dari segi politik sendiri mungkin karena ada tarik ulur antara pemerintah dan rakyat, mau ngadain olimpiade apa enggak, jadi mungkin situasinya agak sedikit rumit ya. Nah tapi kalau dari saya pribadi mungkin selama ini alhamdulillah masih bisa kemana-mana meskipun selalu jaga prokes ya, pakai masker, cuci tangan, dan social distance ya. Dan alhamdulillah kalau di Jepang ini penduduknya cenderung tertib ya, cenderung lebih nurut untuk selalu pakai masker ya. Karena budaya pakai masker sendiri sebenarnya di Jepang nggak ada, sebelum pandemi pun sudah lumayan umum ya. Kalau orang sedikit sakit pilek tuh mereka langsung pakai masker. Jadi alhamdulillah ya, kalau dari segi itu insya Allah bisa terjaga dengan baik ya. Walaupun akhir-akhir ini mungkin karena masih banyak yang suka minum-minum malam-malam di pub, di bar segala malam, jadi penyebarannya terutama di daerah situ masih lumayan tinggi ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita berharap pandemi ini segera selesai. Kalau untuk enak kerjanya di Indonesia atau di sini nggak tahu ya, karena waktu itu belum pernah sempat kerja di Indonesia.
Jadi waktu beres kuliah tuh langsung sini. Nah ini kayaknya sulit. Saya bekerja di Indonesia itu pernah, tapi cuma 3 bulan ya, 3 bulan sebelum akhirnya berangkat ke Korea waktu itu. Jadi saya nggak bisa bandingin ya mana yang lebih enak dikerja di Indonesia apa di Jepang. Tetapi yang pasti secara pribadi ya itu ya ininya ya lebih banyak di sini gitu ya. Ya. Kalau ditanya lebih suka kerja di Indonesia atau di luar negeri, di Australia, saat ini saya memilih lebih suka dan bekerja tinggal di Australia karena sekarang Australia merupakan my second home. Sebetulnya bekerja di mana aja saya suka aja, baik di Jakarta, di Indonesia ataupun di luar negeri. Hanya kalau di luar negeri memang banyak hal-hal baru yang kita pelajari ya, yang kita dapatkan. Terakhir saya kira gimana tips untuk kerja di luar negeri. Salah satu tanggung jawab yang saya lakukan di pekerjaan saya adalah kekonsuleran dan perlindungan warga negara. Saya menyambut baik teman-teman yang ingin bekerja untuk di luar negeri. Yang perlu diperhatikan adalah agar semua yang kita laksanakan pendaftaran untuk kerja di luar negeri, ya, pengambilan visa dan lain sebagainya, itu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan menggunakan jalur yang benar, karena sudah banyak yang kita dengar hal-hal seperti penipuan dan lain sebagainya yang sulit untuk kita berantas ya. Makanya teman-teman silakan kalau butuh informasi dan lain sebagainya, japri saya aja boleh, atau telepon, email dan lain sebagainya. Tergantung ya mau kerja sebagai apa, terus di bagian apa, mau tinggal di luar negeri dengan keluarga apa sendiri. Kalau dengan keluarga biasanya dilihat apa sih fasilitas negara itu yang gratis, kayak di Jerman contohnya sekolah SD, SMP, SMA itu kan gratis, dan kuliah juga hanya di beberapa negara bagian yang bayar, tapi itu pun misalnya biaya administrasi atau biaya kereta. Terus kalau tanggapan orang luar negeri ke orang Indonesia, kalau di perusahaan aku sih ya, jadi ada customer kita, perusahaan Indonesia, dia tuh bayarnya lebih tepat dibanding misalnya perusahaan dari Middle East yang telatnya tuh bisa setengah tahun, 8 tahun. Jadi banggalah jadi orang Indonesia kebetulan, karena si perusahaan ini selalu bayar tepat waktu. Terus kalau dari segi penilaian orang asing sih sebenarnya nggak terlalu tergantung dari mana kita berasal, tapi lebih ke gimana kerjaan kita, beres nggak, terus kita orangnya reliable apa enggak, gitu aja sih. Bagi teman-teman yang ingin kerja di luar negeri sebetulnya cukup mudah sekarang ini. Banyak informasi dari internet, website, bahkan bisa kontak teman-teman, karena sekarang dengan era globalisasi ini banyak perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan untuk beda negara, yang tujuannya adalah untuk mencari ide-ide baru, baik dari negara yang berbeda-beda. Tipsnya untuk kerja di luar negeri ya sebetulnya pertama adalah masalah kemauan dan niat aja. Kalau memang niat dan kemauan, insya Allah mudah-mudahan ada jalannya untuk bisa bekerja di luar negeri. Lalu pandangan warga negara lain terhadap negara Indonesia selama ini dari beberapa negara yang saya tinggali dan saya jalani, komentar mereka cukup baik ya, sangat baik. Indonesia dikenal dengan negara yang orangnya ramah-ramah, kemudian baik, pinter-pinter, sumber daya alamnya yang luar biasa gitu. Saya rasa komen mereka cukup baik. Ada 3 tips penting ya yang bisa saya share. Yang pertama itu kita orangnya harus open mind, dengan tinggal dan bekerja di luar negeri kita terekspos dengan beragam bangsa, beragam agama, beragam etnis yang masing-masing punya ciri khas, karakter dan personal masing-masing. Jadi kita harus respect, kita harus ngerti keberagaman itu, dan ya open mind gitu. Yang kedua adalah adaptasi gitu.
adaptasi itu kan hal krusial dari dari setiap orang untuk fleksibel menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan tinggal di luar negeri tentu banyak perbedaan-perbedaan yang kita dapati, dan kita sebagai bagian juga dari open mind itu kita bisa jadi beradaptasi. Kemudian yang terakhir itu solution oriented ya. Jadi kalau kita ada problem, jangan dibikin jadi push hard ke kitanya sendiri. Kita calm down untuk cari solusinya, bukan untuk mendramatisir masalahnya. Nah, mungkin itu ya problematika ketika merantau adalah ketika ada problem, kita bukan, yang penting adalah kita reflect untuk kemudian kita cari solusinya, bukan untuk mendramatisir problem tadi. Untuk gitu. tips dan saran bekerja di luar negeri, saya tidak bisa kasih banyak, tapi saya bisa kasih poin. Ada beberapa poin. Yang pasti pertama, kita harus bisa bahasa di negara yang kita tuju. Yang kedua, kita harus punya open minded, karena kita akan berjumpa dengan orang-orang yang berbeda background dengan kita, dan kita harus respect itu. Dan ketiga, kita harus work hard, bekerja keras, karena kalau kita bekerja di perusahaan asing, mereka sangat stick dengan waktu, dan mereka sangat menginginkan outcome, apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita hasilkan. Pandangan warga negara Australia selama saya tinggal di sini, so far so good, mereka welcome. Saya percaya setiap negara pasti ada yang positif, ada yang negatif. Tapi saat ini orang-orang Australia sangat welcome bagi pendatang, dan itu masalah soal yang rasis itu tergantung pribadi masing-masing. Saya percaya itu adalah masalah dunia, dan setiap negara pasti punya problem tersebut. Jadi saran saya ya, kalau misalnya ada ingin bekerja di luar negeri, ya pupuk skill yang baik ya, berdoa terutama, dan minta tadi ya dukungan dari orang tua dan keluarga. Ntar mungkin nggak ada begitu perbedaan masalah ya, mungkin karena saya jujur aja belum pernah kuliah di Jepang, tapi selama kalau waktu saya kuliah di Korea, mungkin mereka juga menganggap saya sebagai mahasiswa di kampus yang cukup baik gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan masalah. Mungkin contohnya kalau misalnya dulu waktu di Korea, saya bilang waktu naik taksi, misalnya saya bilang saya mau ke kampus saya, mereka supir taksi pada umumnya, wah kamu hebat bisa kuliah di universitas itu gitu. Nah, jadi mungkin cara pandang orang penduduk di mana kita tinggal itu mungkin tergantung kitanya di situ dalam posisi apa gitu. Kalau misalnya dalam posisi yang ya bukan saya menjelekkan orang ya, tapi mungkin dalam posisi rendah, mungkin mereka juga punya pendapat yang buruk ya. Tapi kalau misalnya kita melihat kita sebagai seorang yang bekerja dengan baik, bertanggung jawab gitu ya, ya saya pikir mereka juga memandang kita sebagai orang yang baik juga gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman panitia Rek Uni Perak SMA 2 Angkatan 96, dan semoga kita akan ketemu di reuni emas nantinya ya. Terima kasih. Saya rasa cuma itu saja teman-teman untuk mengenai short videonya. Semoga bisa memberikan sedikit informasi dan manfaat. Insya Allah kita bisa bertemu di acara ini yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Yusandi dari FIS 6, tentunya kata 96, dan terima kasih kepada teman-teman yang udah ngundang saya untuk sekedar ngasih kabar dan pengalaman saya hidup tinggal di negeri yang saya sedang tinggal ini. Oke, langsung aja ya. Sekarang saya tinggal di Waterblue, sebuah distrik di sebuah kota di sebuah negara yang antah berantah. Pokoknya negara yang saya diami ini tidak ada dalam peta, tidak terdeteksi oleh Google Map. Dan saya pindah ke Waterblue ini sejak lulus SMA. Jadi begitu di wisuda saya malamnya langsung terbang ke sini. Dan bukan pakai pesawat ya mungkin pesawat lah, atau mungkin sebut aja baling-baling bambu. Dan emang saya pindah ke sini atas kemauan sendiri, bukan atas desakan orang tua atau pacar atau siapapun ya. Jadi emang saya pengen ke Waterblue sini. Kenapa saya milih ke sini? Karena di sini nggak ada macet, teman-teman, nggak ada macet, nggak ada tambal ban, nggak ada nggak ada polisi tidur dan lain-lain. Jadi ya mungkin teman-teman nggak percaya, tapi kalau ke sini ya nanti lihat aja sendiri dengan mata kepala sendiri. Ya karena itu jadi di sini pun kendaraannya sebetulnya nggak pakai bensin atau nggak pakai semacam bahan bakar gitu ya. Karena kendaraan di sini bahan bakarnya pakai air, teman-teman, pakai air. Jadi bukan pakai minyak dan segalanya gitu. Jadinya di sini bebas polusi, hawanya dingin banget. Pokoknya oke lah, nggak ada polusi udara. Ya emangnya bukan mau sombong, tapi ya itu pilihan hidup, teman-teman. Jadi ya itu sukanya. Kalau dukanya di sini nggak ada tukang gorengan ya, teman-teman. Nggak ada tukang gorengan, nggak ada tukang gehu, bala-bala, atau cimol atau cireng gitu. Dan itu kadang-kadang suka bikin saya kangen ke Bandung, ke Indonesia. Juga nggak ada tukang tahu gejrot atau tukang Nah, kalau ya seperti tadi saya bilang, kalau winter, sekarang ini lagi winter, menjelang winter sih. Dinginnya parah banget, bisa sampai minus 134, derajat Celcius, teman-teman. Bayangin ya. Kalau Bandung kan paling-paling cuma 18 derajat ya. Nah, jadi awalnya saya pun nggak kuat banget di sini, tapi ya seiring adaptasi saya jadi terbiasa dengan hawa di sini. Dan untungnya lagi kalau sholat Jumat di sini masih 2 rakaat, teman-teman. Jadi belum ada bid'ah gitu ya. Nah, mengenai COVID, alhamdulillah di sini bebas COVID. Jadi nggak ada tuh yang namanya social distancing, jaga jarak, pakai masker, nggak ada. Jadinya normal-normal aja. Ya mungkin teman-teman bingung di sini kenapa nggak ada COVID ya, karena Waterblue ini lokasinya kan di sebuah planet antara Mars dan Jupiter. Jadi bukan di bumi, teman-teman, bukan kayak teman-teman yang hidup di planet bumi ya. Jadi saya ini emang planet asing gitu. Katanya sih planet baru lah. Juga planet masa depan. Oke. Kalau teman-teman pingin kesini, tinggal nanti kabarin aja. Meskipun saya nggak bisa Sherlock, dan jangan lupa bawa karedok kelinca, teman-teman. Ya mungkin segitu aja dulu, teman-teman. Kalau saya
ngobrol lebih banyak, akan nggak beres-beres, nggak tamat-tamat. Nanti kalau diterusin jadi semacam film epic ya, kayak Dawes Creek teman-teman. Oke, salam buat semuanya, buat anak-anak 96, juga kepada panitia. Semoga reuni ini bisa jadi ajang silaturahmi bagi teman-teman, dan ya teman-teman mungkin kalau di Bandung bisa ketemuan langsung ya, meskipun nggak intens, tapi kalau saya hanya bisa lewat kamera aja. Semoga sehat walafiat dan semoga persahabatan kita tetap langgeng sampai kita tua nanti. Dan salam buat teman-teman di Bandung yang katanya sekarang di Bandung sudah ada ini ya, sudah ada apa? Flyover dari Pasteur sampai Gedung Sate, hebat lah, keren. Udah maju ya Bandung hari ini. Beda sama zaman kita SMA dulu. Oke teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik untuk emas dipuji orang. Nah, tadi seru kan? Teman-teman kita udah cerita bagaimana suka duka ada di luar negeri. Nah, mudah-mudahan nambah wawasan buat kita, pengetahuan buat kita, pengalaman yang keren-keren tadi. Dan tapi sebenarnya sekeren-kerennya di luar negeri masih enak di negeri kita kan? Negeri kita tercinta Indonesia. Tapi ayo kalau negeri ya.